Berita kali ini berkenaan dengan soal WC umum. Wilayah Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat baru-baru ini menjadi wilayah yang paling heboh se-Jakarta. Pasalnya, warga di bagian barat ibu kota ini masih terbiasa buang kotoran di kali. Tentu saja banyak yang sedih. Bagaimana di ibu kota Jakarta masih banyak warga yang menyalurkan hobi hariannya langsung ke kali. Bukannya ke kamar mandi, apalagi nama kalinya cukup keren, yaitu Kali Sekretaris. Nama kali seperti itu, selain melecehkan profesi sekretaris, kebiasaan warga tersebut juga melecehkan Gubernur Jakarta. Pasalnya pemirsa, untuk memperbaiki atap rumah dinas gubernur, Pemda DKI menganggarkan uang sampai dengan 2 miliar. Sementara Pemda DKI pada tahun ini tidak punya dana untuk membangun WC umum bagi masyarakat di Jakarta Barat. Ada saran jitu dari pejabat Pemda bahwa warga yang tidak punya WC silakan menumpang di rumah warga lainnya. Namun, melihat banyak dana disalurkan untuk membuat atau untuk merenovasi atap rumah gubernur, mungkin bisa juga jika warga menumpang di rumah gubernur. Pejabat itu mencontohkan dari sebuah pepatah, jika ada WC di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, sekalian numpang di sana. Menjawab persoalan warga Jakarta yang sembarangan, rancangan APBD DKI tahun 2020 sepertinya mulai menganggarkan dana untuk membangun septic tank bersama atau WC umum. Menurut informasi, sekitar 166 miliar dianggarkan untuk membangun 30 proyek WC umum ini, atau kira-kira jumlahnya 5,5 miliar per WC. Sekali lagi pemirsa, 5,5 miliar per WC. Luar biasa besarnya. Mendengar besaran anggaran ini membuat warga Jakarta senang. Mereka membayangkan nanti akan ada WC umum yang cukup mewah. Sebab anggaran pembangunannya 5,5 miliar per WC. WC umum itu diperkirakan akan dilengkapi dengan home theater dengan speaker kualitas Dolby Stereo. Juga akan dilengkapi dengan AC dan fasilitas jacuzzi. Kemungkinan besar, WC juga akan dilengkapi dengan alat pemadam kentut yang akan membuat suara yang keluar saat beraktivitas menjadi sunyi senyap. Tidak lupa pula akan disiapkan petugas pemandu yang akan selalu tampil penuh senyum. Pemirsa, ini semua dilakukan agar masyarakat Jakarta bisa sesuai dengan EYD. Pemirsa, kita memasuki berita kedua. Kali ini, kita membahas soal penculikan dan penyekapan yang menimpa seorang relawan Jokowi, Ninoy Karundeng. Kasus ini membuat orang makin menyadari di Jakarta telah terjadi perubahan fungsi masjid. Di Jakarta, kampanye politik dilakukan di masjid. Menyebarkan kebencian kadang-kadang dilakukan juga di masjid. Memasang spanduk menolak sholat jenazah juga dilakukan di masjid. Bahkan pada kasus Ninoy, menggebuki orang dilakukan di masjid. Sayangnya pemirsa, saat ingin ibadah malah dilaksanakan di Monas. Pemirsa, kita memasuki berita ketiga. Kali ini berkenaan dengan ceramah seorang ustadz yang mengatakan haram menyebut Ibu Pertiwi untuk Indonesia. Ada satu bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan, yang sebenarnya tidak boleh. Yaitu Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi.
Pertiwi itu dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong bumi pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT. Alasan Ustadz tersebut karena ibu pertiwi sama seperti menyembah dewi-dewi. Oleh sebab itu, sebutan ibu pertiwi sama kualitasnya dengan syirik. Kita tidak tahu apakah Ustadz Basalamah membolehkan jika kata ibu pertiwi diganti dengan umi pertiwi. Sehingga ketika kita memanggil Bapak Presiden jadi Abi Presiden. Maka secara otomatis kata ibu kota juga akan merubah menjadi umi kota. Bukan hanya soal penyebutan ibu pertiwi. Ustadz Syafiq Basalamah juga menyarankan orang yang punya nama-nama seperti Sri, Wisnu, Rama, Widi, Sita harus ganti nama jika tidak mau dikatakan haram. Kita tidak tahu juga apakah Ustadz Riza Basalamah sudah konfirmasi dengan Tengku Wisnu. Penceramah yang punya hobi keramas jenggot ini beranggapan hanya soal menyebut nama orang menjadi syirik. Padahal Tuhan juga nggak gitu-gitu amat kale. Asiknya, kajian-kajian ustadz yang seperti ini banyak diikuti oleh orang-orang terpelajar. Orang-orang bertitel tinggi, seperti tunduk pada kajian lucu-lucuan ala Basalamah. Maka pemirsa, tidak salah sebuah kesimpulan dalam film Joker. Orang bodoh disebabkan karena ada orang cerdas yang salah pengajian. Demikian berita kali ini. Sampai jumpa.